Halo anak-anak, kembali lagi dengan saya Pak Wawan. Kita akan melanjutkan pelajaran dari pelajaran sebelumnya, yaitu tentang pengantar dalam konteks panggilan hidup sebagai umat Allah. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang perkawinan dalam tradisi gereja Katolik dan juga soal keluarga. Maka tujuannya dari pembelajaran ini yaitu kita akan belajar tentang arti perkawinan, makna perkawinan, lalu bagaimana perkawinan dalam tradisi gereja Katolik. Semoga ini bisa membantu anak-anak untuk nantinya mempersiapkan dalam konteks memilih panggilan hidup. Maka kita langsung saja. Yang pertama itu mengenai God's calling. Tuhan memanggil. Bagaimana dengan kamu? Bagaimana dengan jawabanmu? Nah, dalam kehidupan agama Katolik atau Kristiani, kata panggilan dikaitkan dengan Tuhan. Bahwa Tuhan sendiri yang memanggil kita. Artinya apa? Artinya adalah bahwa Tuhanlah yang memanggil manusia agar manusia hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi kita itu hidup bukan karena kehendak kita sendiri, tetapi Allah sendiri yang memanggil kita. Allah sendiri yang memiliki rencana untuk panggilan hidup kita. Nah, untuk panggilan yang pertama, kita ingin belajar mengenai baik itu sebagai biarawan, ini sebagai suster, biasanya disebut dengan suster, bukan suster perawat tapi suster biarawati. Atau sebagai imam atau pastor gitu ya. Atau hidup berkeluarga. Nah, ini memang saya menggunakan contoh adalah gambar pernikahan saya karena saya sudah memilih untuk menikah. Dan saya memiliki pengalaman untuk menikah, maka saya pasang foto saya dan istri saya, dan ini adalah panggilan juga sebagai imam. Ya. Dan panggilan itu pertama adalah menuntut dan menuntun seseorang untuk hidup secara bertanggung jawab. Saya memilih untuk menjadi pastor. Saya memilih untuk menjadi seorang kepala keluarga, atau saya memilih untuk panggilan hidup untuk menikah. Dan panggilan itu bebas anak-anak. Manusia memiliki kehendak bebas untuk memilih. Dengan bebas menentukan apapun yang baik dirinya secara otonom. Secara otonom ini anak itu tidak ada paksaan dari luar. Anak-anak itu bebas untuk memilih. Ya, saya besok kalau gede setelah SMA gitu ya, saya ingin menjadi seorang pastor, atau nanti saya ingin menikah. Nah, itu pilihan anak-anak. Dan kalau menikah pun juga menentukan pasangan itu juga dengan bebas. Karena itu juga sebuah panggilan. Nah, karena apa? Karena manusia menjadi rekan kerja dengan Allah untuk mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik itu panggilan menjadi imam, baik itu panggilan hidup berkeluarga, itu sama-sama mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan. Imam tidak lebih tinggi dari hidup berkeluarga, atau hidup berkeluarga tidak lebih tinggi dari imam. Semuanya sama, hanya perannya yang berbeda. Tujuannya sama, yaitu satu, mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan. Maka ini sangat jelas, panggilan yang dikehendaki Allah itu sangat mulia. Nah, kita masuk ke panggilan berkeluarga. Nah, panggilan hidup berkeluarga.
Ini saya gambarkan, itu adalah gambar Yusuf, Maria, dan Yesus. Ini sebagai yang sering kita kenal adalah keluarga dari Nazaret, atau keluarga Nazaret, atau keluarga kudus. Mengapa ini saya perlihatkan ke anak-anak? Ini adalah sebagai teladan kita. Kita orang-orang yang sudah berkeluarga itu, yang Katolik ya, itu meneladan keluarga Nazaret supaya hidupnya atau keluarganya tetap hidup dalam kekudusan. Nah, dan salah satu adalah hidup berkeluarga, karena juga mewujudkan kebahagiaan dan keselamatan. Dan hidup berkeluarga itu diawali dengan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun sekarang itu ada pasangan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tapi apakah sah di Indonesia? Tentu tidak. Maka perkawinan sah dalam gereja Katolik itu antara laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian ada pertanyaan lagi sebenarnya. Pak, bukan perkawinan tapi pernikahan. Anak-anak, sebenarnya antara perkawinan dan pernikahan itu sama. Itu hanya sebuah sinonim atau persamaan kata. Kalau kita lihat dalam kitab suci, itu bukan pernikahan di Kana, tapi perkawinan di Kana. Lalu kalau dalam surat-surat dalam catatan sipil atau gereja itu adanya namanya adalah surat perkawinan, sertifikat perkawinan, seperti itu ya, akte perkawinan gitu ya. Jadi itu hanya sebuah sinonim, bukan mengibaratkan perkawinan hanya soal biologis, tidak. Itu hanya sebuah istilah. Nah, perkawinan atau hidup berkeluarga itu merupakan persetujuan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian mengikatkan hati menjadi satu. Akhirnya terbentuk keluarga. Dan dalam keluarga inilah masyarakat yang paling asasi. Dalam keluarga inilah terdapat sekolah yang terbaik untuk menanamkan keutamaan sosial. Paling asasi itu apa? Paling mendasar. Maka kita bisa belajar berdoa, kita bisa memperhatikan orang lain, kita bisa bersikap, bertanggung jawab, itu berasal dari keluarga. Maka keluarga menjadi penting dalam konteks mendidik secara dini. Entah kita saat ini menjadi anak atau nantinya kita menjadi seorang orang tua. Maka semoga kedepannya ketika nanti kita menjadi orang tua yang memilih untuk hidup berkeluarga, mari kita menanamkan keutamaan sosial seperti perhatian, cinta, sikap adil, tenggang rasa, dan tanggung jawab itu dimulai dari keluarga. Itu anak-anak pengantar dalam hidup berkeluarga. Nah, dalam konteks gereja, keluarga adalah eklesia domestika atau gereja dalam rumah tangga, di mana di situ kita menanamkan iman, harapan, dan cinta kasih Kristiani yang ditanamkan dan dikembangkan dalam generasi muda. Maka disebut dengan keluarga itu gereja kecil. Kenapa? Karena di situ kita menanamkan iman. Kita diajari belajar tanda salib, lalu cerita-cerita soal kitab suci tentang Yesus. Nah, itulah awal mula kita menanamkan iman. Baik yang diberikan kepada orang tua kepada kita, atau kita nanti kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Itu anak-anak. Nah, lanjut lagi. Itu masuk ke dalam pemahaman umum tentang perkawinan. Ini lebih ke
Yang pertama tentang perundang-undangan, ya. Nah, ini juga saya lagi. Ini saya bersama istri, lalu kemudian ada kedua saksi, dan ini dari catatan sipil, ini wakil dari negara. Ya, ini saksi sebagai wakil dari masyarakat. Nah, anak-anak, ini syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ini berdasarkan negara, ya. Tentu yang pertama adalah persetujuan kedua calon mempelai antara pihak laki-laki dan perempuan. Nah, ini berusia 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Ya, saya kira ini anak-anak yang cewek, ya kan, yang kelas 3 saya kira udah 17 itu sudah bisa. Tapi yang cowok, nah ini kalau berdasarkan undang-undang belum bisa, ya. Tapi mungkin ada hal-hal tertentu yang mungkin bisa, karena saya kira di khalayak ramai itu sudah ada anak-anak yang menikah di umur 19 juga sudah ada. Nah, bagi yang berusia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Saya kira ini semua, tidak hanya yang 21 tahun, tapi kita semua yang nantinya akan menikah tentu restu orang tua itu menjadi penting. Supaya tidak ada yang dipaksakan. Ini unsur soal kebebasan kita. Nah, lanjut lagi. Dalam konteks pandangan tradisional. Nah, perkawinan itu adalah sebuah ikatan, mengikat laki-laki dan perempuan. Ya. Nih, dalam pandangan tradisional ini mengikat. Maka dilambangkan dengan cincin. Cincin yang melingkar penuh itu tandanya bahwa cinta itu tidak akan putus seperti cincin yang akan terus melingkar. Nah, lanjut lagi soal perkawinan tradisional itu dimulai sejak lamaran, lalu memberikan mas kawin. Kalau di timur itu namanya belis, kalau mungkin kita anak-anak yang Tionghoa namanya sangjit dan peneguhan. Kalau di Jawa itu ya pengikat gitu namanya, menggunakan cincin. Nah, lalu secara hukum yuridis, perkawinan itu perjanjian. Berjanji untuk hidup bersama. Pandangan sosiologi itu persekutuan hidup, di mana dalam persekutuan hidup itu memiliki tujuan, bentuk, dan hubungan antara suami dan istri. Lalu dalam konteks antropologis, perkawinan adalah persekutuan cinta. Ya, dasarnya memang cinta gitu loh. Ini saya kira sangat umum. Dan itu harus jelas. Bagaimana tanpa cinta gitu kan. Maka cinta menjadi penting dalam hal ini. Itu anak-anak. Nah, sekarang bagian ajaran kitab suci tentang perkawinan. Diambil dari Injil Matius bab 19, 1-6. Ini adalah perkataan dari Yesus sendiri. Inilah kisahnya. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua,
melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ini anak-anak sangat jelas bagaimana Kristus atau Yesus juga berbicara soal perkawinan. Ini tentu tidak asing lagi bagi kita. Nah, selanjutnya di sini ingin menekankan apa? Di sini ingin menekankan, mohon maaf, ada beberapa pesan penting, yaitu bahwa perkawinan merupakan persekutuan cinta antara pria dan wanita yang secara sadar menyerahkan diri beserta segala kemampuannya untuk selamanya. Dan di gambar ini juga ingin menjelaskan peristiwa dalam perkawinan di Kana. Ini ingin menunjukkan bahwa Yesus juga hadir dan memberkati dalam perkawinan kita. Secara khusus bagi saya dan mungkin orang tua kalian yang sudah menikah, ya kan? Nah, Tuhan menghendaki agar kesatuan antara suami dan istri itu tidak terceraikan. Ini sangat jelas, ini sangat menjadi hal yang saya kira dikenal oleh banyak orang bahwa perkawinan dalam Gereja Katolik itu tidak terceraikan. Perkawinan merupakan tanda kesetiaan Allah kepada manusia dan kesetiaan Kristus kepada gerejanya. Maka menjadi saksi akan kesetiaan perkawinan yang tak terceraikan. Itulah tanda kalau perkawinan itu diberkati oleh Tuhan sendiri. Maka kalau perkawinan yang tak terceraikan itu menjadi saksi akan kesetiaan Kristus kepada gerejanya, yaitu kita sendiri. Dan anak-anak, dalam perkawinan, menurut dalam tradisi Katolik, itu ada beberapa hal. Yang pertama, dalam Konsili Vatikan II, yang terdapat dalam dokumen Gaudium et Spes artikel 52, itu mengungkapkan tentang pengembangan perkawinan dan keluarga merupakan tugas semua orang. Maka ini sangat jelas ada antara perkawinan dan juga tentang keluarga. Ya. Di mana keluarga adalah sekolah kemanusiaan yang asasi dan sosial yang kaya. Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa keluarga menjadi tempat atau dasar yang utama dalam pembinaan karakter anak-anak dan karakter dari kita sendiri dalam keluarga tersebut. Lalu dalam keluarga, dalam Konsili Vatikan II yang di bagian Gaudium et Spes juga ingin menekankan apa? Bahwa dalam keluarga itu terdapat tugas dan tanggung jawab suami atau istri. Anak-anak bisa membaca dalam buku kalian masing-masing apa itu tugas dan tanggung jawab suami atau istri. Saya kira jelas juga, misalnya suami mencari nafkah, lalu istri membawa suasana yang harmonis. Lalu juga dalam keluarga ada kewajiban anak terhadap orang tua. Nah, ini kita sebagai anak-anak, ya kan? Apakah kita sudah melakukan kewajiban kita sebagai seorang anak, yaitu tunduk dan mengasihi orang tua? Nah, lalu yang ketiga, cinta kasih dan komunikasi dalam keluarga. Ini yang ditekankan adalah soal komunikasi. Apalagi zaman sekarang, komunikasi tatap muka mungkin itu jarang ya. Bahkan ada teman saya itu yang memiliki rumah 3 lantai. Komunikasinya ya lewat WA, ada yang ayahnya di lantai 1, anaknya lantai 2, ibunya lantai 3 ya. Mereka komunikasi lewat HP. Nah, tapi semoga itu tetap terjalin cinta kasihnya. Nah, kemudian
bagaimana kemudian dalam kitab suci perkawinan itu dinyatakan. Tadi di awal sudah Yesus mengatakan bahwa perkawinan itu tidak bisa diceraikan oleh manusia. Nah, ini konteksnya dalam Perjanjian Lama. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan menggambarkan cinta Allah dan bangsa Israel. Ini dasarnya dari Yeskiel, Yesaya, Yeremia dan Hosea dan Kidung Agung. Ya. Silakan anak-anak nanti buka sendiri. Ini ingin menggambarkan antara relasi Allah dengan bangsa Israel. Nah, dalam Perjanjian Baru itu ingin menunjukkan cinta kasih Kristus kepada gerejanya. Itu terdapat dalam Efesus 5 ayat 32. Di situ berjudul tentang kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Sebab laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Maka ingin menunjukkan sebuah keintiman, bukan secara negatif ya. Intim adalah kedekatan. Kedekatan Kristus dan jemaatnya itu sangat dekat sebenarnya. Maka ini ingin juga digambarkan dalam relasi atau hubungan antara suami dan istri. Itu sangat dekat. Dan dalam konteks kasih dengan Kristus. Maka relasi suami istri itu juga dekat karena erat dengan Kristus itu sendiri. Itu anak-anak bagaimana dalam Perjanjian Baru dikisahkan juga antara suami dan istri. Semoga ini menjadi dasar kita nanti dalam melanjutkan relasi kita nanti, mungkin bagi anak-anak yang akan berkeluarga dan bagi saya pula yang baru saja membangun hidup berkeluarga.